Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Segala puji hanya milik Allah, segala keagungan hanya milik Allah. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pemilik kehidupan kita kembali menghadirkan kita di hari yang agung, di hari yang mulia, di mana detik demi detiknya, menit demi menitnya, jam demi jamnya begitu istimewa yang Allah karuniakan kepada kita. Itulah bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya tidak ada yang menyayangi kita melebihi sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak ada yang menginginkan keselamatan, kemuliaan bagi kita melebihi Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kita semua bahagia, selamat, mulia dunia dan akhirat. Di antara kasih sayang Allah yang begitu nampak, jelas, Allah hadiahkan kepada kita umat baginda yang mulia Rasulullah Muhammad SAW adalah diberikannya bulan suci Ramadan kepada kita, di mana di dalamnya ada perintah demi perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalankan. Maka sungguhnya di balik perintah yang Allah berikan, Allah menginginkan kita bahagia, kita selamat, kita mulia dunia dan akhirat. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita untuk senantiasa menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang memegang teguh keadilan. Maka sesungguhnya di balik kebaikan-kebaikan itu, di balik perintah yang mulia itu, Allah simpan keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan bagi kita. Perintah apa lagi? Contoh berikutnya, Allah perintahkan kita untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah, dialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang datang ke masjid dalam keadaan gelap, Masya Allah, subuh, isya, maghrib, maka Nabi sampaikan, kelak dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ketika dalam kegalauan, ketakutan yang begitu dahsyat mengerikan, tapi orang-orang yang senantiasa berjalan ke masjid, bolak-balik ke masjid, siang, malam, dalam kegelapan malam, mereka akan mendapatkan ketenangan. Allah berikan cahaya yang sempurna baginya. Apalagi perintah Allah yang lainnya, banyak hadirin, zikir misalkan. Di balik perintah zikir, sesungguhnya Allah hendak memberikan kebahagiaan untuk kita, keselamatan, kemuliaan untuk kita dunia akhirat. Tadi selepas Pak Imam salam, kita semua salam mengakhiri sholat, kita senantiasa berucap Allahumma ajirni minan nar. Yang belum, segera Pak, baca dan dijaga amal ini. Nabi bersabda, siapa yang membaca kalimat ini, maka kelak Allah akan lindungi kita dari bara api neraka.
Masya Allah. Dilanjutkan lagi bacaan zikirnya dengan ayat kursi. Yang belum, ayo kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Hadirin, ini perintah Allah dicontohkan baginda Rasulullah menyimpan satu kemuliaan, kebaikan, keselamatan dan akan buat kita bahagia. Apa kata Nabi? Siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari atau di sore hari, maka tidak ada jarak dirinya dengan surga kecuali kematian yang membatasinya. Masya Allah. Perintah apa lagi? Salat. Kita harus yakini hadirin, di balik semua perintah Allah itu mengandung keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan untuk kita dunia dan akhirat. Ketika kita menjaga sholat, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah menyampaikan pesan, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, siapa yang menjaga sholatnya, maka pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Masya Allah. Jaga sholat hadirin. Begitu pula hadirin dengan perintah puasa, saum Ramadan. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah ini. Allah menginginkan kita selamat, kita bahagia. Allah menginginkan kita mulia dunia dan akhirat. Nabi bersabda, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadirin, Nabi menyampaikan kabar gembira untuk kita. Dan tentu ini adalah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan dengan landasan iman dan ihtisab. Maknanya kata alim ulama, dia menjalankan puasa dalam keadaan iman dan kemudian hanya berharap keridhaan Allah, hanya berharap pahala dari Allah. Apa pahala dari Allah? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Masya Allah. Kemudian hadis Bukhari berikutnya Nabi sabdakan, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lagi dan lagi hadirin, siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, menghidupkan amalan-amalan suci, amalan-amalan mulia, amalan-amalan soleh, mengisi Ramadan dengan kebaikan demi kebaikan. Siangnya berpuasa, malamnya bangun untuk qiyamul lail atau tarawih. Kemudian mulutnya, lisannya, matanya sibuk dengan Al-Quran. Hatinya, fikirannya, lidahnya sibuk dengan berzikir. Masya Allah. Tidak lupa juga dompetnya sibuk keluar untuk berinfak dan sedekah. Allahu Akbar. Berbuat kebaikan demi kebaikan, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka kata Nabi, ketika ia menghidupkan Ramadan ini dengan amalan-amalan soleh, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin yang mulia, kenapa yang menjadi sasarannya, menjadi rewardnya adalah pengampunan dosa, membersihkan keburukan dosa di masa lampau hadirin. Kenapa? Karena ternyata alim ulama menjelaskan
Sesungguhnya yang paling bahaya dalam hidup kita hadirin, bukanlah keburukan orang lain, bukanlah kezaliman orang lain, bukanlah kejahatan orang lain, tapi yang berbahaya untuk diri kita di dunia dan di akhirat adalah dosa-dosa kita sendiri. Keburukan kita, Bapak Ibu, keburukan kita, maksiat di masa lalu, dosa di masa lalu, kezaliman di masa lalu, kalau ini tidak diampuni oleh Allah, maka akan membuahkan malapetaka bagi kita. Akan datang kepahitan demi kepahitan, penderitaan demi penderitaan, musibah demi musibah, masalah demi masalah, bahkan kehancuran untuk kita semuanya dunia dan akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Maka karunia Allah atas hadirnya Ramadan ini, Allah akan sucikan kita, akan bersihkan dosa-dosa kita di masa lampau. Inilah bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Begitu pula sebaliknya hadirin, selain ada perintah Allah yang menjadi pembuka keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan bagi kita dunia dan akhirat, ada juga larangan Allah. Ada juga yang dilarang oleh Allah. Maka di dalam perbuatan yang dilarang Allah inilah hadirin yang akan mendatangkan kehinaan, kehancuran, penderitaan yang luar biasa. Contoh, Allah melarang kita untuk berbuat sombong, ria, takabur, apalagi melarang kita berbuat zalim, karena sesungguhnya di balik perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah ini menyimpan kehinaan, menyimpan kecelakaan bagi kita, menyimpan penderitaan, bahkan kehancuran untuk kita semua hadirin yang mulia. Larangan apa lagi? Contoh berikutnya, Allah larang kita berbuat zina. Bagi pezina, mungkin mereka mengatakan nikmat, namun itu semu, sesaat, tapi kehinaannya, tapi madaratnya, keburukannya, penderitaannya luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Tidak sebanding nikmat yang dirasakan dengan madarat, keburukan, kehinaan, kehancuran yang akan dirasakan di kemudian hari. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah pembuka untuk kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Maka mari dalam subuh hari ini, mumpung kita masih di awal-awal di hari kelima ini, Masya Allah, mari kita sekuat tenaga untuk menjaga kualitas kita dalam berpuasa dan meningkatkan kualitas itu. Kita sudah berjuang Bapak Ibu menahan lapar, menahan haus. Namun intinya alim ulama mengatakan adalah puasa pun untuk mengendalikan diri. Karena tidak sedikit hadirin, contoh banyak di hadapan kita, orang-orang yang sukses itu adalah mereka yang mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Namun sebaliknya, banyak orang yang gagal, yang terperosok dalam kehinaan, yang hancur, yang reputasinya sudah dibangun, tiba-tiba ambruk, menjadi hina. Kenapa? Karena satu, tidak mampu mengendalikan diri. Maka Ramadan ini hadirin, sebagaimana ayat yang Allah senantiasa sampaikan untuk kita, kita dengar setiap menjelang Ramadan, bahkan Ramadan. Output atau goals daripada Ramadan adalah membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Inilah goal kita. Inilah target pencapaian kita ketika nanti kita di penghujung bulan suci Ramadan. Bagaimana kesempurnaan taat kepada Allah wujud dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama. Ini yang bicara bukan berarti sudah mengamalkannya dan lebih baik, tidak. Sama sedang belajar. Mari kita sama-sama jaga kualitas puasa kita. Jikalau hari ini kita menahan lapar, menahan haus,
Maka ayo kita sama-sama jaga puasa pandangan kita. Kita kendalikan pandangan kita. Selama ini kalau kita sholat merasa kurang khusyuk, Pak. Kalau doa belum nikmat, zikir belum membuat hati tergetar, baca Quran belum membuat air mata menetes, maka ayo kita tanya mata kita, hadirin. Kalau mata ini senantiasa sibuk dengan kemaksiatan, maka itulah yang terjadi. Maka Ramadan, mari kita kendalikan pandangan kita. Goldul basor, jaga pandangan, Masya Allah. Memang ini tidak mudah, hadirin. Tapi inilah kesempatan kita, Ramadan, kita sama-sama berjuang. Melihat yang tidak boleh dilihat, palingkan. Terutama di handphone ini, Masya Allah. 1 jam, 2 jam kita kuat lihat handphone. Lihat medsos, kadang muncul yang tidak boleh kita lihat pun muncul. Tapi kalau imannya lagi bagus, melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, langsung di skip, langsung diabaikan. Tapi kalau kita berterusan melihat kemaksiatan seperti itu, maka itulah hasilnya. Salat kita tidak bisa khusyuk, doa kita pun tidak lezat. Kadang mungkin ya lagi baca Quran pun hatinya kemana-mana. Maka ayo kita sama-sama berjuang untuk saum, puasa pandangan kita. Yang kedua, puasa apalagi kita kendalikan, hadirin? Mari kita kendalikan telinga kita. Kita belajar untuk mendengar sesuatu yang memang baik, bermanfaat. Kalau sekiranya tidak baik, tidak bermanfaat, ghibah, fitnah apalagi, tinggalkan. Kita puasa. Puasa mulut, Masya Allah. Mulut ini begitu tajam kalau kita bicara. Sekarang mulutnya diwakili dengan tangan. Nulis di grup WA, nulis di WA, nulis di medsos, Masya Allah. Seperti pedang melukai banyak orang. Allahu Akbar. Maka Ramadan ini, hadirin, ayo kita sama-sama belajar riyadhah, latih, kendalikan mulut kita. Kita berjuang bicara yang baik dan benar. Kalau tidak bisa bicara baik, tidak bisa bicara benar, maka lebih baik diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik dan benar, kalau tidak maka diamlah. Mulut kita kendalikan. Apalagi berikutnya? 1 mata, 2 telinga, 3 mulut atau tangan. Yang keempat, pikiran kita, hadirin. Pikiran kita pun selama ini, Masya Allah, liar kemana-mana, mikirin apa saja. Yang paling banyak terfikirkan di kepala kita masalah dunia. Bagaimana pekerjaan ini, bagaimana ini, proyek itu. Mikirin macam-macam. Maka Ramadan ini, hadirin, mari kita sama-sama latih fikir kita, tafakur kita. Yang pertama, Masya Allah, Ramadan bulan Al-Quran. Mari Pak, baca Qurannya, baca terjemahnya, fikirkan tafsirnya yang sudah ulama jelaskan. Ini yang pertama, baca untuk Al-Quran, fikirkan tentang Al-Quran. Ini kesempatan, hadirin, Ramadan bulan Al-Quran. Sama-sama Pak, tafakur tentang Al-Quran. Namanya disebut tadabbur Quran. Baca artinya, baca terjemahnya, baca tafsirnya, tadabbur Al-Quran. Mungkin belajar dengan guru-guru kita di sini, Masya Allah. Yang kedua, tafakur apa? Tafakur tentang karunia Allah yang Allah berikan kepada kita supaya kita bersyukur. Apa yang sudah nampak di depan kita, di alam semesta, pada diri kita, fikirkan, hadirin. Luangkan waktu supaya kita bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, apa yang kita fikirkan? Dosa-dosa kita. Yang lebih tahu diri kita sendiri dengan Allah, hadirin. Dosa yang kita buat terang-terangan atau sembunyi-sembunyi difikirkan. Karena sesungguhnya inilah yang akan menjadi malapetaka untuk kita. Tadi ayatnya sudah dibacakan oleh Pak Imam. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Siapa yang berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali kepada dirinya. Siapa yang berbuat keburukan, keburukan itu pun kembali kepada dirinya. Maka kesempatan Ramadan ini, hadirin, ayo kita tafakur. Dosa apa yang kita buat selama ini? Kalau sudah kita ketemu, maka bertaubatlah supaya kita taubat, hadirin. Kalau kita sudah ngaku,
ngaku salah, ngaku tidak baik, ngaku kurang kebaikannya. Tobat. Yang kelima, latih fikir kita untuk senantiasa mengingat mati, Bapak Ibu. Mengingat mati. Banyak saudara kita yang hari ini sudah tidak berjamaah lagi dengan kita, sudah dipindahkan di negeri akhirat. Bahkan tadi waktu subuh, waktu sahur buka handphone, sudah ada kabar lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ini pasti suatu saat kabar itu akan tertulis nama kita semua. Maka mari kita latih fikir kita, hadirin. Saya akan mati, kita semua akan mati. Maka dengan begitu kita berjuang untuk mempersiapkan bekal amal soleh sebagai bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang cerdas, kata Nabi. Orang yang mengingat mati, orang yang faham dia akan mati dan bersiap untuk kematiannya. Inilah 5 latihan fikir kita, hadirin. Fikirkan tentang Al-Quran, tadabbur Quran, kemudian fikirkan karunia Allah agar kita bersyukur, fikirkan dosa-dosa kita agar kita bertaubat, fikirkan bahwa kita akan mati supaya kita bersiap-siap. Yang kelima yang harus kita kendalikan, setelah kendalikan mata, telinga, mulut atau lisan, lalu pikiran, yang kelima, yang terakhir, ini yang paling penting ini. Kendalikan hati kita, hadirin. Intinya dalam pengendalian hati adalah 2, roja dan khauf. Alim ulama mengajarkan apa itu roja dan khauf? Itulah harapan dan takut dalam hati yang selama ini bersandar kepada makhluk, kita kendalikan untuk bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hati berharap kepada makhluk, berharap apa, Pak? Ingin dicintai, ingin disayangi, ingin dihargai, berharap diakui, berharap diterima kasihi, berharap diberi, berharap diajak, berharap ditraktir, berharap diberi hadiah, berharap dihormati. Semakin kita berharap kepada makhluk, semakin kuat harapannya kepada selain Allah, maka pasti banyak kecewa dan menderita. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, sungguh aku telah merasakan semua kepahitan dalam kehidupan ini. Tidak ada kepahitan yang melebihi pahitnya hati ketika berharap kepada selain Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa muncul sombong? Kenapa muncul riya? Kenapa muncul egois? Karena satu inti di dalam pangkalnya, karena berharap kepada makhluk, berharap dipuji. Punya barang bagus, ingin dilihat. Kalau tidak dipuji, kecewa nih. Kalau punya kendaraan bagus, ingin dilihat. Makanya di medsos dikirim kemana-mana supaya apa? Orang puji kita. Kalau tidak ada yang muji, kayaknya kayak sayur kurang garam gitu. Hal yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita sandarkan harapannya hanya kepada Allah. Ketakutannya pun begitu. Kalau selama ini kita takut oleh manusia, takutnya apa? Takut tidak dihormati, takut mungkin kita tidak ditemani, takut, banyak ketakutan kita. Maka alihkan rasa harap dan takut itu hanya kepada Allah. Latih, hadirin. Caranya, ketika kita berharap, ingin rezeki, datang ke Allah. Ingin dapat jodoh, datang ke Allah. Punya masalah, datang ke Allah. Punya hambatan, datang ke Allah. Pokoknya Allah, Allah, Allah terus, hadirin. Sampai hati kita penuh hanya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah harapannya hanya kepada Allah, barulah akan muncul nanti ikhlas. Ketika berbuat, gak peduli orang muji atau tidak, berbuat saja. Ikhlas yang muncul. Ya akan muncul kalau sudah penuh Allah di hati, nanti tawakal begitu sempurna, berserah hanya kepada Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada takut dan khawatir dengan kehidupan dunia dan akhirat, karena dia bertawakal full kepada Allah. Ini, hadirin, pangkal dari ketaatan kepada Allah. Ketika harapan sempurna kepada Allah dan takutnya arihkan kepada Allah. Takut kalau kita jauh dari Allah, takut kalau kita buat seperti ini Allah tidak suka.
takut kalau kita berbuat seperti ini Allah marah. Itu yang harus kita miliki. Maka Ramadan ini hadirin, sarana latihan kita untuk melatih hati kita senantiasa sibuk kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah, taufik untuk bisa menyempurnakan amalia Ramadan kita, sehingga pada akhirnya dengan keimanan yang baik kepada Allah, Allah mudahkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa, menjalankan semua perintah Allah dan mampu menjauhkan diri kita dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling mendoakan hadirin, semoga yang bicara Allah bimbing, semoga yang mendengar juga Allah bimbing untuk bisa mengamalkan semua ini. Sebagai penutup, mari kita sama-sama bermunajat dan niatkan nanti dilanjut dengan isyraq. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, isyraq ini adalah sholat sunnah 2 rakaat. Kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempatnya berzikir mengingat Allah, mungkin membaca Al-Quran, mungkin berzikir, mungkin membicarakan kalimah-kalimah Allah seperti yang sekarang kita lakukan buat majelis iman ini, sampai menjelang syuruk terbitnya matahari, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, maka kata Nabi akan mendapat pahala haji dan umroh sempurna. Masya Allah. Diperkirakan waktunya, alim ulama menyampaikan itu 90 menit setelah azan subuh. Jadi kalau tadi subuhnya jam 4.50, maka isyraqnya insyaallah jam 6.20. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ya rabbal alamin. Ya Allah, ya awalul awwalin, duhai Engkau yang maha awal dan tiada yang mengawali. Ya Allah, ya akhirul akhirin, duhai Engkau yang maha akhir dan tiada yang mengakhiri. Ya Sami, duhai Engkau yang maha mendengar. Ya Bashir, duhai Engkau yang maha melihat. Ya Syahid, duhai Engkau yang maha menyaksikan. Terima kasih ya Rabb, Engkau hadirkan kami di rumah untuk menunaikan perintah-Mu. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur atas nikmat iman Islam yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Duhai Allah, Engkau yang telah mengizinkan kami berjumpa dengan bulan suci yang agung mulia ini. Kami mohon ya Rabb, terima rasa syukur kami ya Allah. Maafkan kami ya Rabb, jikalau selama ini kami lalai kepadamu. Ampuni kelalaian kami, ampuni kesombongan sebesar apapun dalam hati kami. Ampuni dosa demi dosa yang telah kami perbuat ya Ghafar. Duhai Allah ya Ghafar, duhai Engkau yang maha pengampun, ampuni dosa yang kami buat terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang besar ataupun kecil, dosa yang kami buat sengaja ataupun tidak. Ya Ghafar, tanpa ampun-Mu kami tak mampu berbuat apa-apa. Maka kami mohon ya Rabb, terima amal saum kami ya Allah. Terima baca Quran kami, terima zikir kami, terima infak sedekah kami. Dan sesungguhnya semua amal kebaikan yang kami lakukan, semua terjadi atas izin-Mu ya Allah. Kami tak mampu berbuat ketaatan di hadapan-Mu tanpa pertolongan bimbingan dari-Mu. Maka sungguh kami lemah ya Allah, tanpa kekuatan dari-Mu. Kami hina tanpa kemuliaan dari-Mu ya Rabb. Kami dimuliakan banyak orang karena Engkau menutupi aib-aib kami. Maka kami mohon ya Allah, dengan semua kelemahan kami, dengan semua kerendahan kami, bimbing kami ya Allah. Bimbing sisa masa umur kami ya Rahman. Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kami. Berikan kami kemampuan ya Allah untuk mengisi bulan Ramadan yang mulia ini dengan amal-amal yang terbaik. Ya Allah, rubah hati kami, buang, bersihkan keburukan dalam jiwa kami. Kami mohon ya Allah, bersihkan kesombongan, iri, dengki, kebencian, dendam yang ada dalam hati kami. Ya Rabb, tolong kami ya Allah. Engkau Maha Kuasa, kami tak mampu berbuat apa-apa ya Allah.
Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa taat patuh padamu ya Rahman. Doa ya Allah, tanamkan cinta dalam hati kami sebagaimana cinta baginda Rasulullah SAW kepadamu. Tanamkan cinta yang telah Engkau tanamkan ke dalam dada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mencintaimu tinggi di atas segalanya. Tanamkan cinta itu dalam hati kami ya Allah. Ya Rabb, kami mohon ya Allah, bimbing keluarga kami. Bimbing istri, suami, anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang senantiasa taat patuh padamu. Lindungi keluarga kami dari apapun yang akan membuat Engkau murka kepada kami. Lindungi kami semua dari bala fitnah wal musibah ya Allah. Doa ya Allah, kami tak berdaya tanpa pertolongan kekuatan darimu. Kami akan tersesat tanpa bimbingan hidayah darimu. Maka kami mohon ya Allah, perbaiki mata kami, penglihatan kami, pendengaran kami. Kami mohon perbaiki lisan kami, tangan kami, fikiran kami, hati kami. Tolong kami ya Allah, jangan biarkan kami menjadi orang yang rugi saat menjalani bulan suci Ramadan, tak mampu berubah menjadi lebih baik. Maka bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Rahman. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, titipkan kepada kami anak keturunan yang soleh-soleh. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh-solehah, alim-alimah, hafiz-hafizah, menjadi da'i-da'iyah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayy, Ya Qayyum. Jadikan kami orang tua yang bisa menjadi suri tauladan kebaikan untuk anak keturunan kami, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Sami, doa Engkau yang Maha mendengar. Tolong kami, Ya Allah. Jadikan kebersamaan kami di Masjid Raya Bukit Baruga ini, kebersamaan kami di Komplek Bukit Baruga ini, Ya Allah, menjadi jalan bagi kami untuk bisa bersama-sama berjumpa denganmu di dalam surga-Mu, Ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, satukan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berkahi kebersamaan ini ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighar. Duhai Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Maafkan kehilafannya ya Rabb, terkhusus orang tua kami yang sudah berada di alam barzah. Kami mohon ya Rabb, jikalau kebaikan yang kami buat, puasa kami, tarawih kami, baca Quran kami, zikir kami semua atas izin-Mu Engkau terima ya Allah. Kami mohon alirkan kebaikannya untuk orang tua kami yang sudah berada di alam barzah. Jadikan kuburnya menjadi tempat yang menenteramkan baginya. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga untuknya. Ya Allah, untuk orang tua kami yang masih ada, berikan kesehatan yang sempurna padanya. Angkat semua kesulitannya ya Allah. Jadikan sisa umurnya menjadi sisa umur yang penuh dengan ketaatan kepadamu. Dan jikalau masanya tiba Engkau panggil beliau ya Rabb, kami mohon panggil beliau dalam keadaan husnul khatimah. Panggillah dalam keadaan Engkau telah ridha kepadanya. Duhai Allah, sanggupkan kami ya Allah. Mampukan kami ya Allah untuk menjadi jalan kebahagiaan, keselamatan orang tua kami di dunia dan di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, satu demi satu di antara kami pasti kembali kepadamu. Maka kami mohon ya Rabb, panggillah kami dalam keadaan kami telah menyempurnakan rukun Islam dalam kami ya Allah. Maka panggillah siapapun yang belum menunaikan haji di Baitullah ya Allah. Izinkan kami untuk bersimpuh di hadapan-Mu dalam berhaji di Baitullah ya Allah. Dan jikalau sempurna iman amal kami, maka panggillah kami kelak ya Allah dalam keadaan Kau ridha, dalam keadaan Kau telah ampuni dosa-dosa kami. Allahumma inna nas'aluka min husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Duhai Allah, di hari yang mulia ini, di
waktu mustajabah doa ini ya Allah. Sayangi saudara-saudara muslim kami ya Allah. Berikan hidayah untuk saudara-saudara kami di seluruh alam ya Allah. Berikan hidayah untuk saudara-saudara kami ya Allah yang belum mendirikan solat. Berikan hidayah untuk bisa mendirikan solat. Bagi wanita-wanita yang belum menutup aurat, berikan hidayah untuk menyempurnakan menutup auratnya. Ya Allah, curahkan hidayah di kampung ini dan seluruh alam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. Alhamdulillah, semoga Allah terima doa kita semua. Terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.